Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMK Kesehatan Bakti Bapak M. Azhar Mamun Eskom, Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ibu Ristia Mulya, para Kepala Program, Dewan Guru Struktural dan Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan rahimnya kita saat ini bisa merasakan atau mengikuti upacara kemerdekaan. Berkat kasih sayangnya pula bangsa Indonesia diizinkan untuk merdeka pada 17 Agustus 1945 tepat pukul 10.00 WIB. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada manusia agung Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat cerdas, dan salah satu jasa beliau yang harus diingat oleh siapapun saat ini adalah pembebasan bangsa Arab dari kebodohan, termasuk pembebasan dari tradisi perbudakan, ya, memerdekakan budak. Itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sangat menjunjung tinggi kemerdekaan, menjunjung tinggi kebebasan hak asasi manusia, gitu. Ketika Nabi diutus, ketika Nabi lahir, bangsa Arab masih penuh dengan perbudakan, di mana anak yang tidak punya ayah dan ibu, anak yang merantau kemudian tersesat akan diambil, dibawa ke pasar, kemudian didagangkan oleh pedagang pasar, ya, kepada calon pembeli untuk dijadikan budak. Mereka akan dijadikan pembantu rumah tangga, mereka akan dijadikan perawat hewan dan lain sebagainya. Jika budaknya perempuan, mereka bisa digauli layaknya seorang istri. Itulah perbudakan era jahiliyah. Dan alhamdulillah berkat Nabi Muhammad hal tersebut sudah tidak terjadi lagi sampai saat ini. Merdeka. 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 Oke, baik. Ya. Pegikan merdeka selalu kita dengar di setiap 17 Agustus. Kemudian diiringi dengan lomba-lomba, kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya adalah sebagai bagian dari spirit kemerdekaan. Tapi terkadang kita sebagai anak bangsa lupa melakukan refleksi, lupa melakukan perenungan apa kemerdekaan itu sendiri. Pertanyaan yang kemudian muncul yang harus kita tanamkan di kepala kita saat ini adalah, apakah benar saat ini kita sudah merdeka? Ketika tentara sekutu mengebom area Hiroshima dan Nagasaki, tentara Jepang balik kampung ke kampungnya, kemudian Soekarno didesak oleh kaum muda untuk menyatakan kemerdekaannya di lapangan Banteng. Kita memerdekakan diri setelah Jepang diluluhlantakan oleh tentara sekutu. Apakah setelah itu penjajahan selesai? Tidak. Agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua, sampai saat ini perang masih terjadi. Tapi yang kita rasakan bukan perang fisik seperti para pahlawan kita, seperti nenek moyang kita, juga tidak seperti yang saudara-saudara kita rasakan di Gaza atau di Palestina,
yang mana mereka melakukan kontak fisik antar pasukan. Korbannya langsung saat kalau istilah Purnawirawan Jenderal Gatot Nurmantio, Panglima TNI 2022, beliau mengatakan kita ada di era asymmetric war atau perang yang asimetris. Siapa yang menjadi lawan kita, kita tidak tahu. Alat perangnya bukan senjata, alat perangnya bukan bedil, alat perangnya bukan tank baja, alat perangnya bukan jet F-16, tapi salah satu alat perangnya adalah sosial media. Fakta bahwa kita belum merdeka saat ini adalah kita masih terjajah secara ekonomi. Kita masih terjajah secara kesejahteraan. Kita masih terjajah sebagai anak bangsa. Pendidikan kita masih dikendalikan. Kalian sebagai peserta didik belum tentu kalian sebagai orang yang merdeka. Belajarlah menjadi individu yang merdeka. Penjajahan atas pendidikan adalah tidak adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau sekarang kita bilang sekolah banyak, betul. Tapi apakah ada pendidikan? Belum tentu. Ketika kita bilang orang Indonesia sekarang buta hurufnya menurun, tapi apakah mereka bisa membaca? Itu lain lagi. Itulah perang saat ini, bukan perang dengan fisik, perang ideologi, perang teknologi. Bahkan kalau kalian mengikuti isu COVID-19 itu ada kan yang memunculkan isu sebagai biological warfare, perang biologi. Artinya kita tidak akan berperang lagi secara fisik, tapi kita akan berperang secara ideologi. Kalian sebagai pelajar harus bisa menyadari itu. Tahun 2018 saya membaca satu penelitian dari PISA, organisasi yang melakukan penelitian tingkat kemampuan literasi seluruh dunia. Dari 79 negara, Indonesia ada di peringkat 72 bawah, artinya 6 paling bawah. Kemudian pada tahun 2022 yang harusnya itu dilaksanakan sebelumnya, Indonesia lumayan naik PISA-nya. Jadi yang dinilai dari PISA adalah literasi, numerasi, dan sains. Indonesia naik dari posisi 72 ke 66 kalau tidak salah, dari 82 negara. Artinya masih 15 terendah. Kalau disimpulkan secara sederhana, dari 1000 pelajar Indonesia, hanya 1 pelajar yang mempunyai kebiasaan membaca. Rendahnya literasi bukti bahwa kita masih terjajah secara pendidikan. Bukti bahwa kalian belum merdeka. Rendah literasi bukan berarti kalian tidak bisa membaca. Kalian bisa lihat di pinggir jalan dimanapun sekarang banyak kursus calistung. Bahkan anak saya TK belajar calistung, ekskulnya calistung lagi, kelas 1 calistung lagi. Pertanyaannya, apakah ketika anak saya seusia kamu dia akan suka membaca? Maka para ahli pendidikan kita mengatakan bahwa anak Indonesia bukan tidak bisa membaca secara letterlek, bukan literally gak bisa membaca, rendah literasi, tapi functional illiterate. Atau secara fungsi dia tidak bisa melakukan literasi. Bahasa sederhananya gini, ketika kalian disuruh membaca 1 halaman, 2 halaman buku, kemudian guru kalian bilang, oke, silakan simpulkan pakai bahasa kalian dalam 1 lembar kertas. Ketika kalian kebingungan membuat kesimpulan dari apa yang kalian baca, itu namanya functional illiterate. Kalian literasinya buruk.
Dari mana ini bisa terjadi? Kebiasaan kalian melakukan copy paste. Kebiasaan kalian tidak pernah membaca. Kebiasaan kalian yang hanya nunggu guru untuk belajar. Itu membuat anak-anak Indonesia. Ada satu penelitian bilang bahwa rata-rata IQ orang Indonesia adalah 78. Padahal mohon maaf, IQ orang idiot itu di antara 60 sekian sampai 76. Mohon maaf saya bilang. Kita punya seorang tokoh muslim tercerdas di dunia dan belum pernah ada yang mengalahkan beliau hingga saat ini dalam urusan IQ. Namanya almarhum B.J. Habibie. Albert Einstein, orang sangat penasaran dengan kecerdasannya sehingga otaknya otak dari mayatnya diambil diawetkan untuk diteliti. IQ Albert Einstein hanya 170. Pak Habibie IQ-nya 200. Satu-satunya muslim di dunia yang sangat cerdas, dan saya yakin kecerdasan itu tidak lebih dari kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Artinya kita punya potensi untuk menjadi cerdas, menjadi merdeka secara pendidikan, terlepas dari penjajahan pendidikan. Permasalahannya apakah kalian mau atau tidak. Dengan momentum kemerdekaan ini, kami guru-guru berharap kalian menjadi insan-insan yang merdeka dalam pendidikan, berpikir yang luas, berpikir kreatif, berani berargumentasi. Sedikit mungkin saya curhat Bapak Ibu Guru dan Pak Kepala Sekolah. Beberapa bulan ke belakang saya mulai jenuh mengajar, karena setiap saya masuk kelas, semua kelas rata-rata pasif ketika saya ajar. Itu membuat guru tuh jadi jenuh. Akhirnya guru memberikan tugas lagi, presentasi lagi. Tidak ada yang berani membantah saya ketika saya membuat satu teori misalkan. Itu menunjukkan bahwa kalian masih sangat pasif, masih sangat rendah literasinya. Dan ini efeknya adalah jangka panjang. Bangsa kita secara kemampuan intelijensinya, pendidikannya, kualitas SDM-nya masih sangat. Ayolah berani, berpikiran luas, berargumentasi dengan ilmiah, dengan pikiran, bukan dengan emosi. Dari mana kamu akan mendapatkan atau bisa melakukan itu? Dari kebiasaan kalian berdiskusi, dari kebiasaan kalian membaca buku. Kalau kalian ngumpul yang kalian bahas adalah FYP TikTok, selesai. Kamu gak bakal bisa berdiskusi dengan guru, kamu gak bakal bisa membantah teori guru. Di dalam kelas, buat saya kelas adalah ruang yang paling bebas. Kamu bisa membantah apapun. Saya seusia kalian diajak diskusi sama ustadz saya itu, Allah itu di mana? Artinya berpendapat secara berargumentasi secara ilmiah itu sangat. Dan yang diharamkan hanya memakan daging babi, tapi juga bodoh. Kebodohan adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Makanya Sayyidina Abu Bakar berkata, la dina liman la aqlalahu. Tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Fungsikan akal sebaik mungkin. Karena yang membedakan manusia dengan hewan hanya akalnya. Jadilah insan-insan yang merdeka, jadilah pelajar-pelajar merdeka, bukan hanya sebagai slogan kurikulum merdeka, tapi tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian memiliki pikiran-pikiran yang merdeka. Saya rasa ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.